Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tepi Kaisi, NIM AAB 117064. Di sini saya akan memaparkan yaitu bab 9 tentang penyutradaraan. Penyutradaraan adalah menghadirkan teater ke atas panggung pertunjukan, merupakan alur atau rangkaian proses kreatif yang panjang. Nah, berangkat dari pengetahuan sampai pada kerja atau tataran pemanfaatan, gagasan estetika yang ditawarkan di atas panggung oleh seniman, teater bisa dipertanggungjawabkan dan keberhasilan atau mutu dari pertunjukan dapat terukur. Ada pula fenomena kehadiran teater. Di ruang pertunjukan Indonesia, sudah tidak asing di Indonesia dikenal adanya teater tradisional. Teater sebagai bentuk karya atau hasil aktivitas pertunjukan lakon yang berangkat dari naskah ataupun tidak. Naskah sebagai karya sastra menciptakan ruang apresiasi yang tidak terbatas. Naskah bisa lahir hanya sebagai bentuk karya sastra tidak terbatas yang dibaca sebagai teks sastra atau lahir sebagai sebuah konsep. Dipertunjukkan jika teater atau pertunjukan berangkat dari naskah, maka seniman teater harus mampu mengenal naskah drama dengan lebih detail, baik dilihat dari konsep, gaya, nilai, estetis, dan terkandung di dalamnya. Kemudian ada A. Memahami gaya naskah pertunjukan. Tradisi teater dari Yunani kuno akan tetapi apabila kita menjumpainya dengan detail. Dalam sebuah buku A History of the Theater menunjukkan bahwa naskah atau cerita yang diubah dalam festival drama berasal dari teks yang telah berusia 4000 sampai dengan SM di Mesir kuno. Pada tahun 496 SM di Yunani kuno lahir seorang pencipta naskah yang bergenre tragedi. Nama penulis tersebut itu masih legendaris hingga saat ini. Dia bernama Sophocles. Dialah pengarang tragedi Yunani jadi paling terkenal di dunia, sebab beberapa karyanya mampu menjadi pembaharuan drama pada zamannya. Selanjutnya ada beberapa gaya naskah lainnya di dalam teater modern, yaitu gaya realistis. Yang pertama, gaya realis. Gaya naskah realis adalah naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Tentunya tokoh, waktu, ruang atau latar dan juga permasalahannya yang terjadi bertolak dari peristiwa keseharian atau kenyataan. Misalnya naskah drama karya Putu Wijaya yang berjudul Bila Malam Bertambah, malam yang bertolak dan kenyataan yang terjadi. Baik. Kemudian ada gaya surrealis. Surrealis adalah sebuah aliran seni yang bertolak di aspek bawah sadar dan jika ditampilkan ceritaannya, baik tokoh, setting, waktu bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Selanjutnya ada ketiga, gaya absurd. Absurd sering dipahami dengan sesuatu hal yang tidak jelas. Naskah bergaya absurd di tempat berkembang yaitu setelah Perang Dunia Kedua, dengan salah satu tokoh yang terkenal adalah Eugene Ionesco. Naskah Eugene Ionesco dikatakan sebagai naskah absurd karena cerita atau peristiwa yang terjadi yang ada dalam naskah tersebut mencoba mempertanyakan dan membongkar tentang perihal eksistensialisme keberadaan manusia dalam kehidupan ini. Selanjutnya, kemudian bagian yang B yaitu menentukan gaya pertunjukan. Imaji adalah kesadaran. Ketika seorang sutradara melakukan proses memunculkan imaji tentang gambaran sebuah pertunjukan, maka hal tersebut dilakukan dengan sadar. Kesadaran itu akan melalui beberapa tahap hingga imaji yang muncul akan hadir dengan detail sesuai dengan konsep yang tepat. Pertama kali adalah memahami naskah.
Seorang sutradara harus mempunyai pengetahuan dasar tentang beberapa gaya naskah. Dalam teater modern, kita akan menemui gaya naskah realistis, estetik, dan absurd. Konsep untuk memahami gaya naskah sangatlah penting dimiliki oleh seorang sutradara sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Hal tersebut merupakan tuntutan dasar sehingga sutradara mampu mengetahui hukum-hukum drama. Yang pertama, mengelola gaya naskah menjadi gaya pertunjukan, yaitu ketika pertama kali seorang sutradara memegang naskah, maka kita harus mampu menganalisis gaya naskah tersebut. Ada beberapa gaya pertunjukan dalam teater dan setiap gaya pertunjukan mempunyai hukumannya masing-masing. Teater klasik, tragedi Yunani, dengan teater tradisional dan timur tentunya. Dan ada gaya pertunjukan realis. Gaya pertunjukan realis adalah gaya pertunjukan yang bertolak dari detail-detail dalam kehidupan nyata, sehingga waktu, latar, set yang ada di atas panggung harus mampu menghadirkan waktu, latar, set sesuai dengan kenyataan yang akan ditampilkan. Itulah sebabnya dalam pertunjukan realis, seorang aktor harus mengabaikan kehadiran penonton sebagai ada dinding keempat, imajiner yang dihadirkan dalam pertunjukan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada gaya pertunjukan surrealis. Berbeda dengan gaya realis, dalam gaya pertunjukan surrealis, seorang sutradara tidak harus menghadirkan kenyataan ke atas panggung. Akan tetapi surrealisme bisa jadi menjadi ekspresi dari kenyataan itu, sehingga make up dan kostum yang dipakai tidak menyerupai keseharian, tetapi justru bisa dihadirkan dengan gaya-gaya karikatural. Kemudian gaya pertunjukan klasik. Gaya pertunjukan klasik dimainkan untuk mengarap naskah-naskah tragedi seperti Oedipus, Antigone, atau Romeo dan Juliet. Gaya pemeran yang digunakan adalah grand style dan dialog dilantunkan seperti layaknya orang berpuisi. Selanjutnya ada gaya pertunjukan musikal. Gaya pertunjukan musikal adalah pertunjukan teater yang bertolak dari gaya-gaya musik. Kehadiran musik tidak hanya sebagai ilustrasi, akan tetapi musik mempunyai peran yang cukup penting sebagai pencipta irama. Bahkan terkadang dialog-dialog di dalam drama musikal disampaikan dengan irama musik atau dilagukan. Dalam drama musikal biasanya hadir beberapa kelompok koor yang menyanyikan beberapa dialog yang berhubungan dengan cerita. Bagian yang selanjutnya, merealisasikan konsep. Merealisasikan konsep penyutradaraan dengan mengimplementasikan analisis dan gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi tahap. Kemudian seperti menyusun jadwal pelatihan terstruktur sampai latihan akhir dan pemeranan.